Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali. Damai sejahtera Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita semua. Pagi hari ini kembali kita semua sudah mendapatkan kekuatan yang baru dan hari yang baru. Sebelum kita melangkah, berkarya dan berbuat segala sesuatu, mari kita perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan padamu. Tuhan memberkati kami dalam istirahat malam kami. Tuhan juga sudah memberikan hari yang baru untuk kami mengisinya. Namun sebelum kami berkarya dan mengisi hidup ini, perlengkapi diri kami dengan firman-Mu, sehingga kami semua dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai 14. Dan penekanannya pada ayat ke-14 yang mengatakan demikian. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulnya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dipukulnya ke atas air, air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain, lalu menyeberanglah Elisa. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Tanda Estafet Kenabian. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Ketika seseorang dipercayakan Tuhan untuk menjadi pelayannya, bukan hal yang mudah. Karena orang itu dituntut satu hal. Dia percaya, dia merendahkan hati, bahkan juga dia siap untuk menjadi pelayan yang setia. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, Elisa adalah orang pilihan Tuhan yang akan melanjutkan karya pelayanan Elia selama masa hidupnya. Kini Elisa sudah menyaksikan momen yang terindah saat Elia terangkat ke surga. Dan Elisa pun mendapat bagian untuk melanjutkan sebagai tanda bukti bahwa jubah Elia jatuh dan dengan pakaian Elia itu Elisa memukul air itu maka terbelah dua. Kisah ini mengingatkan kepada kita peristiwa-peristiwa seperti Musa yang membelah dan juga Yosua di sungai Yordan. Ketika tabut perjanjian Tuhan dimasuk ke dalam sungai dan terbelah menjadi dua. Dan itu membuktikan bahwa pilihan Tuhan itu tidak salah. Karena orang yang memberi diri, lalu orang yang mau merendahkan diri, dan orang yang mau menerima jabatan ataupun melanjutkan tugas itu yang dituntut dari dia, kesiapan dan kesetiaan. Dari cerita ini apa yang bisa kita ambil hikmatnya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita bertanya pada diri kita, layakkah kita untuk dipilih oleh Tuhan? Sebenarnya kita semua tidak layak. Tapi ketika Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, maka satu hal yang diminta dari kita, memberi diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah mau pakai saudara, maka biarlah kita tetap rendah hati, lalu kemudian kita mau setia pada panggilan pengutusan kita. Mari saudaraku, di tengah-tengah keterbatasan kita dan tantangan kita sekarang ini, jangan sampai kita juga meninggalkan panggilan dan pengutusan kita. Ingat, Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk melanjutkan pekerjaan ini. Dan yang diminta dari kita, mari kita lanjutkan. Dan percayalah, Tuhan sudah memilih saudara dan Tuhan akan memberkati saudara. Dan Tuhan juga akan membuat saudara menjadi berkat dimanapun saudara berada. Selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Pancaran Kasih Depok. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat,
para penatua, para diaken, para penatua, dan para pendeta. Berkati tugas pelayanan mereka, berikan kesehatan yang baik. Berkati pendeta-pendeta emeritus dan juga pendeta gereja saudara. Berkati vikaris dalam menjalankan masa vikariatnya, diberikan kesehatan dan diberi kekuatan. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk unit-unit misioner. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, bahkan juga keamanan. Dan semua unsur yang ada di dalamnya, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di 13 sektor pelayanan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk sektor Sion. Saudara Ricky Eliezer Tuasela, keluarga Ibu Sadiah Martini, keluarga Bapak Heri Rusdianto, keluarga Bapak Chandra Joni, keluarga Bapak Ali Suryanata, dan keluarga Ibu Yulita Herawati Silalahi. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Bethlehem, Ibu Mardi Utami, sektor Ebenezer, Bapak Rionan Lohi, Bapak Anton Vincent Tuanakota, sektor Ebenezer, Ibu Sandra Natalia, Ibu Sonya Watimena, dan Ibu Margareta Saeran. Tuhan memberkati saudara-saudara kami di dalam keterbatasan dan kelemahan tubuh mereka, mendapatkan kembali pemulihan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Tulus Sitompul dan keluarga Bapak Novi Hendra Sumual. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan dalam sukacita pertambahan usia perkawinan mereka. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Bapak Heri Kumase, Saudara Mikael J. Kariso, Saudari Mika Herlina Simanjuntak, Bapak Syarifuddin Saragi. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Fritz Ferdinand Budi Ariwei, Ibu Mei Priana Mariani Butar-Butar, anak Abigail Marta Tupesi, Ibu Siti Purwati, Saudari Vanessa Michelle Peter, Ibu Yosefina Melinda Ngelyobun, Saudara Alfa Cinor Rahawarin, Saudari Regina Priscilla Kristanti, dan Bapak Daryono. Tuhan dan Saudari Regina Priscilla Kristiani. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami yang pada hari ini bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati juga untuk Yayasan Pendidikan Kristen Triguna. Tuhan memberkati di dalam melaksanakan tugas panggilan dalam bidang pendidikan. Kami berdoa juga untuk semua jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing, tiap pribadi, tiap keluarga. Inilah doa kami ya Tuhan dan ucapan syukur kami, yang kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.